Perkenalkan ya, nama Koko Sinsin. Koko harap adik-adik semua boleh sehat dan juga mengikuti sekolah minggu ini dengan baik ya. Meskipun sekolah minggunya hanya dari video aja, tapi Koko harap adik-adik semua boleh fokus, tidak main-main, dan ikut firman Tuhan dengan baik. Yuk, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh mengikuti sekolah minggu kembali. Tuhan, persiapkan hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari Minggu ini masih sama tentang Musa. Musa akhirnya bertumbuh dewasa karena ia diangkat menjadi anak oleh sang putri Mesir, oleh putri Firaun. Ia pun dibesarkan menjadi seorang pangeran di Mesir. Tetapi meskipun ia hidup enak, Musa tidak lupa dengan Tuhan bangsa Israel, dengan Tuhan Allah yang sejati dari bangsa Israel. Ia tetap menyembah Tuhan Allah. Nah, sehingga akhirnya Musa pun pergi meninggalkan kota Mesir. Ia pergi ke sebuah kota bernama Midian. Di sana ia pun menikah dan akhirnya berkeluarga. Dan juga ketika di kota Midian, ia tidak lagi menjadi pangeran, melainkan ia menjadi seorang gembala domba-domba. Wih, jauh banget ya. Yang awalnya dari pangeran, hidupnya dilayanin, tapi sekarang menjadi seorang gembala domba. Nah, suatu hari ketika Musa pergi menggembalakan domba-dombanya untuk makan di atas gunung, ia melihat sebuah mukjizat. Ada sebuah semak duri yang tidak terbakar meskipun ada apinya. Apinya menyala-nyala di semak duri itu. Tapi semak duri itu tidak hangus, tidak hancur, dan tidak rusak. Nah, akhirnya Musa pun mendekati semak duri yang menyala-nyala itu. Ia mendekati semak duri itu. Lalu muncullah suara yang berkata, "Berhenti di sana Musa. Lepaskanlah sandalmu." Dan Musa pun mengerti bahwa itu adalah mukjizat dari Tuhan. Musa pun taat, lalu melepas sandalnya, lalu berlutut di hadapan Tuhan. Kemudian Allah mengatakan kepada Musa bahwa Allah sudah mendengarkan teriakan umatnya di Mesir. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan karena mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka disiksa oleh bangsa Mesir. Akhirnya mereka pun memohon diri kepada Tuhan agar mereka boleh dibebaskan. Dan sekarang Tuhan pun mengutus Musa untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Musa diperintahkan Tuhan untuk pergi menemui Firaun di Mesir, sehingga Firaun mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi Musa takut. Bagaimana bisa Musa dianggap sebagai pemimpin oleh bangsa Israel? Padahal dia sendiri sudah keluar dari Mesir. Sehingga Tuhan pun memberikan janji lagi kepada Musa. Tuhan berjanji bahwa ia akan menyertai Musa. Ia akan menemani Musa sepanjang perjalanan ini dan juga ketika ia akan menemui Firaun nantinya. Allah pun memberitahukan kepada Musa apa yang harus ia katakan. Kata Allah, "Katakanlah kepada bangsa Israel, Tuhan Allah dari bapak-bapak kalian, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengirim aku kepada kalian." Sehingga mereka pun tahu bahwa memang benar Musa yang dikirim oleh Allah untuk membebaskan mereka dari bangsa Mesir.
Kemudian Allah juga memberikan 3 tanda khusus untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah memang mengutus Musa menjadi pemimpin bagi mereka. Tanda yang pertama, Allah menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Dan Musa pun menuruti hal itu. Akhirnya tongkat itu pun berubah menjadi seekor ular. Lalu Allah menyuruh Musa untuk memegang ekor dari ular itu. Dan ular itu pun kembali lagi menjadi tongkat yang dipegang oleh Musa. Lalu kemudian Allah memberikan tanda yang kedua. Allah menyuruh Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Dan ketika Musa mengeluarkan tangannya dari jubah, tangannya terkena penyakit kusta. Tangannya terkena penyakit kulit yang sangat parah. Lalu Allah pun menyuruh Musa memasukkan kembali tangannya ke dalam jubah. Dan akhirnya ketika Musa mengeluarkan tangannya kembali, tangannya pun pulih kembali menjadi sehat lagi. Sungguh sangat berkuasa ya Allah Musa ini. Dan Allah Musa ini adalah Allah yang kita sembah juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, lalu tanda yang ketiga, Allah menyuruh Musa ketika di Mesir nanti untuk mengambil air dari sungai Nil. Lalu ketika air itu diambil, Musa harus menuangkannya di tanah yang kering. Maka seketika air itu pun akan berubah menjadi darah. Ada banyak sekali tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan itu juga merupakan tanda bagi bangsa Israel untuk percaya bahwa Allah sangat berkuasa dan mampu membebaskan mereka dari tanah Mesir. Nah adik-adik, meskipun Allah sudah memberikan 3 tanda yang sangat hebat ini, tetapi Musa masih saja tetap merasa takut. Ia pun memohon kepada Allah, "Oh Tuhan, tolong suruh orang lain aja yang diutus. Jangan pilih aku, jangan utus aku. Aku susah loh buat ngomong, aku gak pandai bicara." Tetapi Allah menginginkan Musa. Karena apa? Karena Musa sudah dipilih Allah. Ketika ia masih bayi, Allah menyelamatkan Musa. Ketika ia akan dibunuh oleh tentara dari Firaun, Musa diselamatkan. Dan ketika bayi Musa dihanyutkan di atas sungai Nil, bayi Musa pun diselamatkan oleh putri Firaun. Semua ini karena apa? Karena Tuhan Allah telah merencanakannya. Tuhan Allah sudah mempersiapkan semua hal ini. Sehingga Musa lah yang dipilih untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan juga Allah telah berjanji untuk menyertai Musa. Allah yang akan mengajarkan kepada Musa apa aja yang harus ia katakan. Sehingga nanti bangsa Israel pun percaya bahwa memang Musa lah yang dipilih oleh Allah. Dan Musa dapat berbicara kepada Firaun dengan baik. Lalu Allah juga mengutus Harun, kakak laki-laki dari Musa, untuk menolong Musa berbicara nanti. Nah, akhirnya Musa pun percaya dan mau menurut kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah akan mengenapi janji-janjinya. Dan Musa pun percaya bahwa Allah pasti akan memampukan dirinya untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah adik-adik, Tuhan pasti akan menolong kita. Ketika ia sudah memilih kita untuk melayani dirinya, ia pasti akan memampukan kita untuk melayani dirinya. Sama seperti Musa. Meskipun Musa bilang ia nggak pandai bicara, tapi Tuhan Allah berjanji bahwa ia akan menyertai Musa. Tapi kok gimana caranya kita melayani Allah? Kan bangsa Israel udah bebas dari Mesir. Ada banyak kok cara kita untuk melayani Tuhan Allah kita. Bisa dari memberikan persembahan, bisa dari membantu teman yang susah, bisa juga dengan ikut pelayanan di sekolah minggu, memuji nama Tuhan, jadi singer, atau mungkin mulai dari yang simpel-simpel aja, pimpin doa ketika di kelas, atau mungkin membantu mama dan papa untuk
beres-beres kamar, beres-beres mainan. Karena apa yang kita lakukan untuk orang lain itu sama saja dengan kita melayani Tuhan Allah kita. Jadi ada banyak macam pelayanan. Jangan mikir yang susah-susah ya. Mulailah dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang simple. Oke? Lalu juga Tuhan menginginkan kita untuk melayani dirinya. Jadi kalau nanti seandainya adik-adik dipilih nih untuk melayani di sekolah minggu, disuruh koko ciciknya buat nyanyi di depan, jangan ditolak ya, harus mau melayani. Karena Allah juga menginginkan kita untuk melayani dirinya. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh sama seperti Musa, yang percaya kepada dirimu, yang percaya kepada janji-janjimu, dan ingin melayani dirimu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelayan-pelayan kecilmu. Di dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas murid kita pada hari ini, adik-adik boleh langsung melihat di lembar aktivitasnya ya. Hari ini kita punya 2 aktivitas. Yang pertama tentang Musa mendengarkan Allah. Lalu yang kedua tentang melayani Allah. Nah, aktivitas kita hari ini kita akan memilih dari gambar-gambar ini. Kalau di bagian kiri, Musa mendengarkan Allah, kita boleh melingkar, membuat bentuk bulatan di gambar yang sesuai dengan cerita kita pada hari ini. Nah, contohnya Cici akan kasih contoh. Kalau hari ini kita belajar tentang Musa yang mendengarkan Allah. Nah, Musa ketika dia keluar dari tanah Mesir, dia menjadi seorang gembala. Kalau gembala itu identiknya dengan domba. Jadi, kita melingkar di gambar domba. Nah, adik-adik, coba kita cari lagi ya gambar yang sesuai dengan cerita kita pada hari ini. Untuk gambar yang di sebelah kanan tentang melayani Allah. Nah, adik-adik boleh melingkar gambar lingkaran pada gambar yang menurut adik-adik itu adalah bentuk melayani Allah. Nah, sebagai contoh, Cici akan menggambar lingkaran di gambar yang pertama ketika kita sedang membereskan mainan. Itu adalah bentuk kita melayani Allah karena kita membantu orang tua. Nah, adik-adik juga ya, coba pilih gambar di mana kita bisa melayani Allah. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalannya juga ya. Ayat hafalan kita minggu ini sama seperti minggu lalu, diambil dari Nahum 1 ayat 7b. Tuhan itu baik, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, adik-adik, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan juga ayat hafalannya dihafalin ya. Nanti ketika aktivitasnya sudah dikerjakan, dikirimkan ke WA oleh papa mamanya. Begitu juga dengan ayat hafalannya. Kalau sudah hafal, nanti direkam oleh mama dan papa, lalu dikirimkan ke WA. Jangan lupa perkenalkan diri masing-masing ya, sehingga Koko, Cici, dan juga teman-teman yang lain boleh kenal sama adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.